Langit sore tampak kusam ketika Raka menuruni bus tua yang mengantarnya ke desa Cikretek. Desa kecil yang terletak di lereng bukit, tersembunyi di balik hutan tua. Udara terasa lembab, dipenuhi aroma tanah basah dan bunga liar yang tumbuh liar di sepanjang jalan setapak. Sudah 7 tahun sejak terakhir kali Raka menjejakkan kaki di tanah kelahirannya. Ia pulang bukan karena rindu, tapi karena keadaan memaksanya. Pekerjaan di kota habis, uang menipis, dan satu-satunya tempat yang masih bisa menerimanya adalah rumah peninggalan orang tuanya yang kini kosong. Desa itu tampak berbeda. Beberapa rumah sudah diperbaiki. Warung-warung kecil tumbuh di sepanjang jalan utama. Dan yang paling mencolok adalah kebun buah milik Pak Darma kini berubah menjadi lahan pertanian luas yang dijaga pagar kawat berduri dan kamera pengawas. Konon, usaha Pak Darma kini yang paling makmur di desa. Warga menyambutnya biasa saja. Tak banyak senyum, tapi juga tak ada kebencian. Mereka hanya menatap sekilas, lalu kembali menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu. Di warung kopi milik Mbah Umi, Raka bertanya, "Kok desa ini sekarang kelihatan tenang banget ya?" Mbah Umi hanya tertawa kecil. "Tenang itu belum tentu aman, Nat. Di sini, kalau malam, jangan keluar sendirian." Raka tertawa, menganggapnya cuma mitos. Tapi malam itu, saat ia berbaring di rumah lamanya yang sunyi, terdengar sesuatu dari arah hutan di belakang kebun Darma. Suara seperti jeritan manusia yang teredam, lalu disusul pekikan, seperti monyet. Suara itu datang dalam irama panjang, melengking, lalu hening. Raka duduk di ranjang, jantungnya berdegup tak karuan. Ia membuka jendela, menatap ke arah kebun yang hanya terlihat bayangannya dari kejauhan. Angin bertiup kencang, dan di sela pohon-pohon yang melambai, ia melihat sekilas siluet makhluk kecil berjalan dengan 2 kaki, buntung, dan mata merah menyala. Pagi datang dengan cahaya muram. Raka berjalan ke warung Mbah Umi. Pikirannya masih dihantui suara pekikan malam tadi. Ia memutuskan tak langsung membicarakannya, takut dianggap mengada-ada. "Ada kerjaan gak di sini, Mbah?" tanyanya sambil menyeruput kopi. Mbah Umi memandangnya sebentar, lalu menunjuk ke arah kebun di kaki bukit. "Coba saja ke sana. Pak Darma sering butuh pekerja musiman." Raka mengangguk. "Tapi kebunnya kok dijaga ketat banget ya?" Mbah Umi menunduk. "Kebun itu bukan tempat biasa, Nak. Bukan cuma buah yang mereka tanam di sana." Raka mengernyit. "Maksud Mbah, udahlah. Kalau kamu kerja, kerja aja. Jangan tanya banyak. Jangan juga masuk ke bagian paling dalam. Apalagi malam-malam. Katanya, itu wilayah larangan." Ucapan itu menancap di benak Raka. Siang harinya, ia mendatangi kebun milik Darma. Pintu gerbangnya dijaga pria berambut gondrong bermata tajam. "Mau apa?" tanyanya ketus. "Saya Raka, anak sini juga. Dengar-dengar Pak Darma butuh pekerja." Penjaga itu menatapnya lama, lalu tanpa berkata apa-apa, ia membuka gerbang. Kebun itu luas, jauh lebih besar dari yang Raka bayangkan. Ada deretan pohon mangga, pisang, dan buah naga. Semua tumbuh subur tak wajar. Buahnya besar-besar dan matang sempurna. Meski ini belum musim panen, seorang pria tua dengan tongkat dan sorot mata tajam menghampiri Pak Darma sendiri. Ia tampak sehat, wajahnya bersih, dan kulitnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. "Raka, anaknya Pak Dirman?" tanyanya. "Iya, Pak." Pak Darma mengangguk. "Kamu kerja di sini aja, tapi ingat, jangan macam-macam, dan jangan pernah melewati pagar bambu yang ada di barat kebun. Di sana tanahnya belum diberkahi." Raka hanya mengangguk, tapi peringatan itu terasa aneh. Apa maksudnya tanah belum diberkahi? Mengapa ada bagian kebun yang begitu dijaga? Malam harinya, suara pekikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Raka keluar dari rumah dan menatap ke arah kebun. Ia melihat bayangan kecil seperti anak kecil, tapi gerakannya aneh, pincang, dan membungkuk. Sosok itu memanjat pagar kawat dengan mudah, lalu menghilang di balik pohon besar di ujung kebun. Dan di detik itu juga, angin berhenti. Udara membeku. Dari arah pohon tua di ujung barat, terdengar suara, "Jangan datang ke sini, ini tanah mereka. Ini tanah tumbal." Keesokan paginya, Raka sudah berada di kebun. Sejak matahari mulai menyentuh pucuk daun, beberapa pekerja lain sudah lebih dulu datang. Semua pria parubaya dengan wajah tertutup lelah dan mata yang enggan bertukar pandang. Raka diberi tugas di petak tengah kebun, merawat deretan pohon mangga dan buah naga. Ia bekerja cepat,
mengangkat ember pupuk dan menyiram akar dengan campuran cairan berbau menyengat. Namun ada satu hal yang ia perhatikan, sejak awal tidak ada satupun burung, serangga, atau binatang kecil yang hidup di kebun ini. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kupu-kupu, bahkan tidak ada ulat di daun pohon. Semuanya terlalu sempurna, terlalu mati. Saat istirahat siang, Raka mencoba berbicara dengan seorang pria tua yang tampaknya sudah lama bekerja di situ. "Pak, kenapa kebun ini bisa subur banget ya? Tapi nggak ada serangga sama sekali?" Orang tua itu hanya menoleh sebentar, lalu menunduk. "Buahnya tumbuh karena darah, Nak, bukan karena pupuk." Raka tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon. Tapi pria tua itu tak ikut tertawa. Wajahnya dingin dan datar. "Kalau malam nanti kamu dengar suara monyet tertawa, jangan jawab, tutup telinga kamu. Dan jangan menoleh ke arah suara itu, apapun yang terjadi." Raka menelan ludah. Perasaannya tidak enak. Sore menjelang, Raka menyusuri batas barat kebun. Di sana berdiri pagar bambu tinggi, menjulang dengan anyaman rapat. Tak ada celah mengintip ke dalam. Tapi dari baliknya terdengar suara lirih seperti napas-napas berat dan serak, seolah ada makhluk besar yang bersembunyi. Ia berjongkok, mengamati tanah sekitar pagar. Ada bekas darah kering di akar tanaman, tapi bukan darah binatang baunya anyir, seperti darah manusia. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil dan berbulu mencuat dari sela bambu dan mencakar wajah Raka. Ia terjatuh ke belakang, memegang pipinya yang kini tergores dalam. Dari balik pagar, terdengar pekikan suara monyet tertawa nyaring, diikuti suara berbisik yang lebih mengerikan, yang mencuri pandang. "Harus ikut panen." Raka berlari menjauh. Napasnya memburu, wajahnya terasa panas dan perih. Saat ia menoleh kembali, tangan itu sudah lenyap. Namun suara tawa masih menggema, pelan, seperti bisikan di liang telinga. Malam itu, luka di pipi Raka terasa panas dan gatal. Saat ia bercermin, goresannya membentuk pola aneh seperti guratan cakar, namun bersilang membentuk simbol tak dikenal. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma imajinasi, mungkin hanya luka biasa. Tapi entah mengapa, rasa ingin tahunya akan pagar bambu itu semakin menjadi-jadi. Pagi harinya, ia kembali bekerja seperti biasa. Namun saat istirahat siang, tanpa sepengetahuan siapapun, Raka menyelinap ke barat kebun dan menyusuri tepian pagar. Ia menemukan satu titik yang longgar, cukup untuk diselipkan tubuh. Di seberang pagar, suasana langsung berubah. Udaranya dingin dan lembab. Aroma tanah busuk menyengat kuat. Tanahnya hitam, pekat seperti lumpur kuburan. Tak ada tanaman buah di bagian ini. Hanya satu pohon besar berdiri di tengah, menjulang seperti raksasa tua. Pohonnya kering, daunnya meranggas, dan kulit batangnya retak-retak seperti luka terbuka. Raka mendekat dengan hati-hati. Ketika ia menyentuh batangnya, sesuatu terjadi. Matanya membelalak, tubuhnya kaku. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba lenyap. Dalam penglihatannya, ia berada di malam hari, di tempat yang sama. Langit hitam, angin menderu. Beberapa pria bersorban hitam menggali tanah di bawah pohon. Di tengah lingkaran mereka, seorang pemuda diikat dan dicekik dengan tali kain merah. Pemuda itu menjerit, "Ampuni saya bukan yang kalian cari." Tapi mereka tak peduli. Setelah pemuda itu tak bergerak, tubuhnya dilemparkan ke dalam lubang, dan tanah ditimbun cepat. Saat darah meresap ke akar, pohon itu tiba-tiba bergetar, dan buah-buah aneh tumbuh dari cabangnya bulat, hitam, dan berbau amis. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul puluhan sosok monyet, berjalan tegak seperti manusia, dengan mata merah dan mulut yang penuh gigi. Mereka tertawa-tawa yang sama seperti yang didengar Raka malam-malam sebelumnya. Lalu seorang dari mereka menatap Raka, langsung, seolah menyadari kehadirannya. "Kau melihat?" bisiknya. Raka terlempar keluar dari penglihatan. Ia tersungkur di tanah. Napas terengah. Tubuhnya menggigil hebat. Di depan pohon itu, mengalir darah segar dari celah akar. Darah manusia. Dengan gemetar, ia berdiri dan berlari kembali ke sisi pagar, keluar dari area terlarang itu. Tapi sebelum meninggalkan tempat itu, ia menoleh sekali lagi. Dan di bawah pohon tua itu, berdiri seekor monyet besar dengan muka manusia. Matanya menatap langsung ke dalam jiwanya. Hari-hari berikutnya, Raka merasa ada sesuatu yang terus mengikuti langkahnya di kebun. Wajahnya yang terluka mulai membentuk bekas permanen. Dan setiap kali ia melewati pagar bambu,
Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Suatu sore, saat ia mengelap keringat di bawah naungan pohon mangga yang berbuah lebat, ia memetik salah satu buahnya. Buah itu tampak biasa, hanya lebih berkilau. Warnanya merah menggelora seperti darah segar. Dengan rasa penasaran, Raka menggigitnya perlahan. Namun yang terasa bukan rasa manis segar biasa, melainkan sesuatu yang asam dan getir, seperti daging busuk yang diselimuti rasa buah. Lidahnya bergetar, dan aroma tajam menusuk hidung. Sekejap ia terbatuk, lalu pandangannya menjadi kabur. Dalam sekejap, ia terlempar dalam penglihatan baru. Di dalam penglihatannya, ia melihat lelaki tua dengan mata merah menyala, berdiri di bawah pohon yang sama. Lelaki itu menggenggam sebuah pisau kecil, mengiris pergelangan tangan seorang wanita muda. Darahnya menetes ke tanah, dan segera tanah itu berubah menjadi lumpur hitam yang mengeluarkan asap tipis. Darah itu disiramkan ke akar pohon, dan buah-buah hitam yang sebelumnya tampak berubah menjadi merah cerah. Lelaki itu kemudian menyembur mantra dengan suara serak, dan dari balik pepohonan muncullah kawanan monyet besar dengan mata merah menyala. Setiap tetes darah tumbal memberi hidup pada kebun ini. Suara lelaki itu bergema. Raka terbangun dengan napas terengah, tergeletak di bawah pohon mangga. Buah di tangannya masih menggantung, meneteskan cairan merah pekat. Ia sadar buah itu bukan sekadar buah biasa. Ia harus tahu lebih jauh. Namun, malam itu suara tawa monyet kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan mengejek. Dari balik kegelapan, mata merah menyala mengintip, mengawasi setiap gerakannya. Seiring waktu, bekas luka di pipi Raka semakin melebar, membentuk guratan yang kini berdenyut seperti hidup sendiri. Kadang-kadang, saat ia menyentuhnya, terasa panas membakar hingga ke tulang. Selain itu, perubahan aneh mulai terjadi. Di malam hari, ia kerap terbangun dengan perasaan gelisah dan bau anyir darah yang menusuk hidung. Dalam mimpi buruknya, sosok monyet bermata merah terus mengawasinya, mendekat seolah menuntut sesuatu. Suatu hari, saat mandi di sungai kecil dekat desa, Raka melihat pantulan bayangannya di air. Di bawah kulitnya yang kini semakin kusam, ada bercak-bercak hitam kecil yang menyerupai bulu halus. Lambat laun, bulu-bulu itu menyebar ke tangan dan lehernya. Ia panik. Apa yang terjadi padaku? Malam harinya, ia mendatangi Mbah Umi, berharap mendapat jawaban. Luka itu, tanda perjanjian. Kamu sudah terikat dengan kekuatan di kebun itu. Tumbal monyet, bukan sekadar cerita. Itu perjanjian darah. Kalau kamu ingin bebas, harus bayar dengan sesuatu yang berharga, ucap Mbah Umi dengan suara parau. Raka menggeleng. Apa maksud Mbah? Orang yang mencari pesugihan di kebun itu harus menyerahkan nyawa atau jiwa mereka sebagai tumbal. Monyet-monyet itu penjaga, tapi juga pemanen. Mereka mencari korban yang menentang perjanjian. Raka menunduk, merasa terperangkap dalam jebakan yang sulit diloloskan. Tiba-tiba, suara tawa monyet menggema dari luar rumah Mbah Umi, semakin dekat dan menyeramkan. Hari itu Raka dipanggil ke rumah Pak Darma. Di tepi kebun, suasana berbeda dari biasanya tenang, tapi penuh ketegangan tak terlihat. Pak Darma menyambutnya dengan senyum dingin. Matanya menyiratkan sesuatu yang tidak biasa. Kamu sudah merasakan sendiri kan Raka? Kekuatan kebun ini bukan main-main, katanya pelan. Raka hanya mengangguk, merasa dadanya sesak. Pak Darma melanjutkan, aku tahu kamu belum sepenuhnya percaya, tapi kamu harus memilih. Ikut perjanjian ini, atau pergi dari desa ini untuk selamanya. Raka menatap tajam. Kalau aku menolak? Pak Darma tersenyum miris. Monyet-monyet itu tak suka penolakan. Kalau kamu menolak, mereka yang akan memilihmu sebagai tumbal mereka. Jadi, aku harus menyerahkan nyawaku, bukan hanya nyawa, tapi hidupmu akan terikat pada kebun ini. Kekayaan dan kemakmuran hanya datang dengan pengorbanan, jawab Pak Darma. Raka menggenggam tangan. Pikirannya kacau. Ia terjebak dalam tawaran yang mengerikan, antara bertahan dengan risiko kehilangan dirinya, atau pergi dan menghadapi kematian dari tangan makhluk gaib. Langkah Pak Darma menjauh, meninggalkan Raka dalam kebingungan dan ketakutan. Malam itu, Raka termenung di depan rumahnya. Bayangan monyet-monyet bermata merah terus menghantui pikirannya. Tawaran Pak Darma seperti belenggu yang mengikat erat. Di satu sisi, ia melihat jalan keluar dari kemiskinan dan kegagalan. Kekayaan yang dijanjikan pesugihan itu begitu menggoda. Namun di sisi lain, ia takut kehilangan jati dirinya, menjadi tumbal untuk sesuatu yang tak manusiawi. Malam semakin larut,
dan suara tawa monyet terdengar semakin jelas. Raka merasa tubuhnya mulai berubah. Bulu-bulu halus yang dulu hanya di pipi dan tangan, kini mulai menyebar ke leher dan punggungnya. Ini bukan pilihan, bisik hatinya. Ini kutukan. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi suara-suara dari kebun itu tak kunjung reda. Dengan tekad yang terpecah, Raka memutuskan untuk mencari cara agar bisa keluar dari perjanjian tanpa kehilangan nyawa. Keesokan harinya, Raka mendatangi Mbah Umi dengan niat mencari jawaban. Mbah Umi duduk di depan rumahnya, menganyam tikar bambu sambil menatap mata Raka penuh kepedulian. Kamu harus tahu, Raka, kebun itu tak hanya diberkahi pesugihan biasa. Ada roh kuno yang menghuni tanah itu, kata Mbah Umi pelan. Raka mengerutkan kening. Roh apa, Mbah? Roh monyet raksasa yang dulu dijadikan tumbal oleh leluhur desa. Sebagai gantinya, kebun ini diberkahi hasil melimpah. Tapi setiap tahun harus ada tumbal baru. Mereka menjaga perjanjian itu dengan cara mereka sendiri. Raka terdiam. Apa aku bisa keluar dari perjanjian ini? Mbah Umi menggeleng pelan. Kalau sudah terikat, jalan keluar hanya satu. Membebaskan roh itu dari perjanjian, tapi risikonya nyawamu sendiri. Raka menunduk, bergulat dengan pilihan yang semakin sulit. Tapi ada sesuatu yang bisa membantu. Lanjut Mbah Umi, di hutan sebelah barat, ada batu bertulis mantra tua. Jika kamu bisa membacanya dengan benar, mungkin roh itu bisa dibebaskan. Raka mengangguk penuh harap, namun matanya penuh ketakutan. Malam itu, Raka mempersiapkan diri untuk pergi ke hutan sebelah barat. Dengan senter kecil dan tekad membara, ia menyelinap keluar rumah, meninggalkan kebisingan desa yang mulai terlelap. Hutan itu gelap dan sunyi. Hanya terdengar desiran angin dan suara dedaunan yang bergesekan. Raka berjalan hati-hati, mengikuti arah yang ditunjukkan Mbah Umi. Tak lama, ia menemukan sebuah batu besar berukir simbol kuno. Tertutup lumut dan akar pohon yang menjalar. Di permukaan batu itu, terdapat tulisan-tulisan yang samar, seperti mantra kuno yang berbahasa asing. Raka membuka buku catatan kecil pemberian Mbah Umi, mencoba menerjemahkan tulisan tersebut. Dengan suara pelan dan penuh konsentrasi, ia mulai membaca mantra itu. Tiba-tiba, angin berputar kencang dan sekelilingnya terasa bergetar. Dari balik pepohonan, muncul sosok bayangan hitam besar roh monyet raksasa yang selama ini menghantui kebun. Siapa yang berani membangunkan aku? Suara dalam kehampaan bergema. Raka menahan gemetar, tetap membaca mantra sampai kalimat terakhir. Roh itu terdiam, kemudian berbisik, kau mencari kebebasan, tapi apakah kau siap membayar harganya? Raka berdiri tegap, menatap roh monyet besar itu dengan mata penuh keberanian, meski hatinya berdebar kencang. Aku siap membayar apapun asal bisa bebas dari kutukan ini dan menyelamatkan desa. Roh itu mengeluarkan suara seperti raungan angin. Kebebasan itu mahal. Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga, jiwamu, atau jiwanya seseorang yang kau cintai. Raka menunduk, memikirkan keluarganya, teman-teman yang tak tahu apa-apa tentang kutukan ini. Aku tak mau siapapun terluka karena aku. Roh itu mendekat, dan udara di sekitarnya terasa membeku. Kalau begitu, kau harus melakukannya sendiri. Menerima kutukan sebagai bagian dari dirimu, atau menyerahkan nyawamu malam ini. Raka menguatkan hati. Aku memilih bertarung. Dengan mantra yang baru ia pelajari, Raka mengangkat tangannya, melawan bayangan gelap itu. Cahaya terang tiba-tiba menyinari batu bertuah, dan roh monyet itu mengerang, tersiksa oleh kekuatan mantra. Namun, pertarungan itu belum selesai. Bayangan monyet itu berteriak, "Ini belum akhir, manusia." Raka merasa tubuhnya penuh energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mantra dari batu bertuah mengalir ke dalam darahnya, memberinya kekuatan untuk melawan roh monyet raksasa itu. Pertarungan berlangsung sengit. Roh monyet meluncurkan serangan dengan cakar dan giginya yang tajam, sementara Raka menghindar dengan lincah dan membalas dengan mantra yang semakin kuat di sekeliling mereka. Kebun yang dulu mati kini mulai berubah. Tanaman tumbuh subur dan udara yang pengap berubah menjadi segar. Namun, roh monyet itu semakin lemah. Suaranya berubah menjadi bisikan lirih. Jika aku kalah, aku akan pergi. Tapi ingat, tumbal akan selalu ada di tempat lain. Dengan teriakan terakhir, roh itu menghilang dalam asap hitam, meninggalkan keheningan yang menenangkan. Raka jatuh terduduk,
Napasnya memburu, namun hatinya lega. Kebun itu kini bukan lagi tempat kutukan, tapi ladang kehidupan baru. Setelah pertempuran itu, perubahan mulai terasa di desa Raka. Kebun-kebun yang dulu suram dan mati, kini hijau dan subur. Buah-buahan berlimpah, dan air sungai mengalir jernih. Penduduk desa mulai merasakan kesejahteraan yang lama hilang. Mereka yang dulu mengeluh kelaparan kini tersenyum dan penuh harapan. Raka, meskipun tubuhnya masih lelah, merasa ringan dan bebas dari bayang-bayang kutukan. Namun, ia sadar bahwa pertempuran belum benar-benar selesai. Pesugihan dan tumbal mungkin telah berhenti di kebun itu, tapi di dunia lain, ancaman lain mungkin menanti. Dengan tekad baru, Raka berjanji untuk menjaga desa dan mencegah kutukan kembali muncul. Meskipun kebun dan desa mulai pulih, Raka masih merasakan sesuatu yang mengganjal di sudut pikirannya. Bayangan monyet bermata merah itu tak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, saat berjalan di tepi kebun, ia menemukan jejak-jejak kaki kecil yang bercahaya hitam, menyerupai bulu halus yang tertinggal di tanah. Raka mengelus dagunya, sadar bahwa kutukan mungkin belum sepenuhnya musnah. Ada sesuatu yang masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Ia bertekad untuk menggali lebih dalam misteri itu dan melindungi desa dari ancaman yang mungkin datang. Malam semakin larut, kabut tebal menyelimuti kebun. Raka berdiri di antara pepohonan, memandangi bayangan gelap yang bergerak cepat di balik batang pohon. Sosok itu tidak jelas, namun mata merah menyala, membuat jantung Raka berdegup kencang. Siapa di sana? Suara Raka bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa monyet yang mencekam dan bergema di antara dedaunan. Raka mengejar bayangan itu, tapi ia hanya menemukan ranting patah dan daun berguguran. Rasa takut dan penasaran beradu dalam dirinya. Ia sadar bahwa kutukan bukan hanya soal kekuatan gaib, tapi juga ketakutan yang terus menghantui. Keesokan harinya, Raka kembali menemui Mbah Umi untuk mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul kutukan itu. Mbah Umi membuka sebuah kotak kayu tua yang berisi dokumen dan artefak peninggalan leluhur desa. Dulu, nenek moyang kita membuat perjanjian dengan roh hutan agar desa ini makmur, jelasnya. Tapi perjanjian itu membawa konsekuensi yang berat. Harus ada tumbal yang diberikan setiap generasi. Raka menatap artefak itu, menyadari bahwa perjuangannya adalah bagian dari warisan panjang yang harus dihadapi. Mbah Umi menambahkan, kamu harus mengakhiri siklus ini, Raka. Tidak hanya untuk dirimu, tapi untuk masa depan desa. Malam itu, Mbah Umi mengajarkan Raka sebuah ritual kuno yang dipercaya mampu membebaskan roh monyet dari perjanjian yang mengikatnya di tengah hutan. Dengan alat sederhana seperti lilin, daun-daun suci, dan mantra yang harus diucapkan dengan tepat, Raka mengikuti petunjuk Mbah Umi. Udara malam terasa berat dan penuh energi magis. Suara gemerisik daun dan hembusan angin seolah membawa suara-suara dari masa lalu. Saat Raka melantunkan mantra terakhir, cahaya putih memancar dari tubuhnya dan menyelimuti kebun. Roh monyet yang selama ini menghantui muncul sekali lagi. Namun kali ini, wajahnya tampak tenang, bukan penuh amarah. Dengan lirih, roh itu mengucapkan terima kasih sebelum menghilang, meninggalkan kedamaian yang lama hilang. Sejak ritual pembebasan, kebun dan desa mengalami perubahan yang luar biasa. Suara tawa riang anak-anak mengisi udara, dan penduduk desa mulai menjalani kehidupan tanpa rasa takut. Raka merasa beban berat yang selama ini menempel di pundaknya perlahan terangkat. Luka di tubuhnya mulai memudar, dan bulu-bulu halus yang dulu muncul menghilang satu persatu. Ia berjalan ke kebun dengan hati lega, merasakan energi positif yang mengalir di setiap tanaman. Namun, ia tetap waspada. Meski roh monyet telah pergi, kekuatan alam dan gaib tetaplah misteri yang harus dihormati. Dengan tekad baru, Raka memutuskan untuk menjaga dan melindungi warisan leluhur itu demi generasi yang akan datang. Suatu pagi, saat membersihkan rumah, Raka menemukan sebuah surat tua yang tersembunyi di balik papan kayu lantai. Surat itu berisi pesan dari leluhur desa yang memperingatkan tentang bahaya pesugihan dan tumbal yang pernah mereka jalani. Jangan pernah mencari kekayaan dengan mengorbankan jiwa, tulis surat itu. Kebahagiaan sejati datang dari kerja keras dan keikhlasan. Raka merasa pesan itu sangat penting untuk dibagikan kepada seluruh penduduk desa. Ia mengumpulkan warga dan membacakan isi surat tersebut dengan penuh harap
Penduduk desa mengangguk dan berjanji untuk menjaga tradisi baik dan menghindari godaan pesugihan. Dengan berakhirnya kutukan dan pesan leluhur yang tersebar di seluruh desa, suasana kehidupan di sana berubah total. Desa yang dulunya penuh ketakutan, kini menjadi tempat yang penuh harapan dan kedamaian. Raka, yang telah melewati banyak penderitaan dan pengorbanan, berdiri di tengah ladang yang hijau subur, menghirup udara segar dengan senyum lega. Ia tahu bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masa depan desa dan generasi yang akan datang. Di bawah sinar mentari pagi, kebun itu berkilau penuh kehidupan, menjadi simbol awal baru yang bebas dari kegelapan dan kutukan.